lakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kakak Erika bisa kembali menyapa adik-adik semua di IHMPA hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kakak Erika undang semuanya berdiri. Kita bersama-sama menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 297, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Semua masih dalam keadaan berdiri, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat memahami semua yang Kakak Layan sampaikan. Terpujilah Allah, amin. Semuanya silakan duduk. Kita persiapkan Alkitab kita buka dari kitab Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut.
Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotot kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Demikianlah firman Tuhan. Tema cerita hari ini, aku mau menyembah Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan jika semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus tenang, tidak boleh main-main ya, agar kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Sefanya pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Adik-adik, Sefanya di dalam Alkitab adalah seorang nabi Tuhan. Sefanya mempunyai arti nama adalah Tuhan yang tersembunyi atau Tuhan melindungi. Sefanya adalah nabi yang hidup di kerajaan Yehuda pada zaman raja-raja. Sefanya bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia. Tuhan berfirman kepada Nabi Sefanya untuk menyampaikan penghukuman pada hari Tuhan terhadap bangsa Yehuda. Tuhan marah dan akan memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Karena pada masa itu, bangsa Yehuda sedang menghadapi suatu tren. Adik-adik tahu apa itu tren? Tren itu sesuatu yang sedang musim. Contohnya, adik-adik sekarang sedang tren atau musim main game di handphone. Sampai-sampai melupakan tugasnya di sekolah atau orang tua meminta tolong, adik-adik tidak mau mengerjakan karena malas. Itu disebabkan adik-adik main game di handphone dan tidak mau diganggu. Apakah hal itu bagus? Tentunya tidak ya adik-adik. Jangan mencontohi hal yang tidak bagus. Nah adik-adik, itu yang dialami oleh bangsa Yehuda pada zaman itu. Bangsa Yehuda lagi tren atau musim menyembah berhala. Bangsa Yehuda membuat segala macam bentuk patung-patung untuk mereka sembah. Bangsa Yehuda sudah tidak taat kepada Tuhan dan juga mereka melakukan kekerasan dan penipuan. Boleh nggak adik-adik menyembah patung? Tidak boleh ya. Tetapi kita harus taat dan menyembah Allah melalui Tuhan Yesus. Nabi Sefanya memperingatkan kepada bangsa Yehuda supaya kembali menyembah Tuhan. Kita tidak boleh menyembah patung. Itu berarti berdosa. Berarti kita mencurangi Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada patung. Padahal patung itu buatan manusia. Wah, lucu ya. Patung dibuat oleh manusia dan disembah juga oleh manusia. Adik-adik, kalau kita harus menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta dan juga Tuhan yang menciptakan kita manusia. Kita tidak boleh menyembah patung-patung, pohon-pohon, atau benda-benda mati apapun, karena itu kita sudah menduakan Tuhan. Membuat Tuhan marah. Kita harus selalu setia dan taat menyembah Tuhan. Nah adik-adik, Nabi Sefanya memperingatkan kepada bangsa Yehuda untuk berbalik dan bertobat dan tidak menyembah berhala lagi. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Sefanya. Tuhan tidak ingin menghukum umatnya, jadi sebelum dihukum, diperingatkan dulu. Nah adik-adik, contohnya seperti ini. Guru di sekolah memberikan tugas PR kepada adik-adik. Guru memperingatkan kepada adik-adik untuk PR-nya dikerjakan. Siapa yang tidak mengerjakan akan dapat sanksi, yaitu dihukum. Guru sudah peringatkan,
Jadi kalau tidak mau dihukum berarti adik-adik harus dengar-dengaran dan taat apa yang diperingatkan. Nah, seperti itu juga bangsa Yehuda. Supaya tidak dihukum, mereka harus taat. Mereka harus taat pada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Pesan firman Tuhan buat bangsa Yehuda dan pesan Tuhan buat adik-adik adalah, pertama adalah kita harus taat dan selalu mencari Tuhan dengan cara rajin berdoa. Kita harus selalu berdoa setiap saat. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya kepada Tuhan. Melalui doa, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Selain berdoa, kita harus rajin beribadah IHMPA. Jangan malas-malas, karena malas itu termasuk berhala. Kita harus lawan kemalasan itu. Rajin mendengarkan firman Tuhan dan harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Taat dan dengar-dengaran sama orang tua. Tidak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena orang tua wakil Tuhan di dunia buat adik-adik. Selalu berbuat baik kepada semua orang, contohnya berbagi. Adik-adik, marilah hidup sebagai anak-anak yang taat dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kasih Tuhan juga akan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini, adik-adik bisa menuliskan di bingkai doa, sebuah doa yang berisi janji untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kakak akan share bingkai doanya di kakak klien masing-masing sektor ya. Setelah adik-adik mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa foto dan kirimkan foto ke kakak klien di masing-masing sektor. Selamat bekerja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Semua siapkan persembahannya. Kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 122, Sekarang Bersyukur. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh orang tua kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, begitu juga dengan seluruh kakak layan kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan Yesus anugerahkan kepada orang tua dan kakak layan kami kesehatan, kekuatan, dan kesetiaan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama mereka sehingga teman-teman kami bisa lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami tadi telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Pelkat PA minggu ini adalah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita IHMPA di sektor masing-masing, oke? Mari semuanya berdiri, kita dengan penuh sukacita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku
Semuanya tetap dalam keadaan berdiri, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah, biarlah ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.